Orang yang ingin mendapatkan sebuah solusi dalam masalahnya, dia ingin mendapatkan satu pencerahan di dalam kegiatannya, di dalam problematika hidupnya, tapi dia mengeluh, ibaratnya dia menginginkan solusi, tapi solusinya dia tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Nur Rahman atau Mas Omen. Kali ini masih berdiskusi mengenai satu tema yang sama, yaitu tentang keluhan. Kenapa saya angkat tema ini berkali-kali? Mungkin aja nggak kurang dari 3 video saya akan menyampaikan berkenaan tentang ini. Karena saya lihat di dalam diri saya lihat di dalam lingkungan saya, di dalam orang-orang yang ada di sekitar saya, keluhan ini benar-benar sangat menggerogoti kehidupannya. Banyak hal. Teman-teman kalau mau lihat apa aja itu secara tulisan, teman-teman bisa cek di Instagram saya, Mas Omen 25. Di sana sudah saya sampaikan hari demi hari berkenaan tentang bahayanya sebuah keluhan. Banyak orang melakukan keluhan, saya juga sudah singgung di video yang kemarin berkenaan tentang si orang ini melakukan sebuah keluhan. Dia melakukan sesuatu berkali-kali, tapi dia melakukan sebuah keluhan itu berkali-kali. Apapun profesinya. Kenapa? Karena saya sudah singgung juga di video-video sebelumnya bahwa keluhan itu ada di dalam sebuah kegiatan. Atau di dalam sebuah kegiatan, di dalam setiap kegiatan itu akan ada celah untuk kita mengeluh. Kecil atau besarnya keluhan itu tergantung dari kita. Kita mau memperbesar celah keluhan itu atau kita mempersempit, dan kita pilih keluhan itu tergantung dari kita sendiri. Bagaimana caranya? Ya teman-teman bisa cek aja di video saya yang sebelumnya. Di mana di Mas Omen 25 di Instagramnya, atau lebih lengkapnya di Nur Rahman Sahabat Diri di YouTube. Oke, kita balik lagi. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, pastinya kita menginginkan sebuah solusi. Entah itu kita bertanya ke dalam diri kita sendiri, entah itu mungkin kita bertanya kepada orang-orang di sekitar kita, atau bahkan kita mencari orang yang jauh dari lingkungan kita. Karena kita menganggap merekalah yang bisa memberikan sebuah solusi ke dalam kehidupan kita. Tapi sangat sungguh disayangkan teman-teman, ketika menghadapi sebuah masalah itu, banyak orang yang tidak menyadari ini. Ketika dia melakukan sesuatu atau bahkan menerima masalah dalam kehidupannya, yang pertama kali dia lakukan adalah mengeluh. Dia ingin menemukan sebuah solusi, tapi dia melakukan keluhan. Itu sama halnya kita analogikan seperti ini. Dia mau minum di dalam sebuah gelas ataupun sebuah botol. Dia pengen buka tutup botolnya, dia pengen minum, tapi setelah dia buka, setelah dia minum, dia mau minum, dia tutup lagi botolnya, baru dia mau minum. Kira-kira airnya bisa keminum nggak? Nggak bakalan bisa minum. Kenapa? Karena dia tutup. Orang yang ingin mendapatkan sebuah solusi dalam masalahnya, dia ingin mendapatkan satu pencerahan di dalam kegiatannya, di dalam problematika hidupnya, tapi dia mengeluh, ibaratnya dia menginginkan solusi, tapi solusinya dia tutup. Jalan untuk menemukan solusinya dia tutup. Jadi dia tidak akan pernah menemukan sebuah solusi di dalam setiap permasalahannya kalau yang pertama kali dia lakukan adalah mengeluh. Walaupun solusinya ada di depan mata, walaupun jalan keluarnya ada di depan mata, dia tidak akan pernah melihat karena matanya itu ditutup. Analogi matanya ditutup adalah ketika kita melakukan sesuatu, mendapatkan sebuah masalah, dan kita mengeluh. Kita mengeluh dan mengeluh. Karena ketika kita mengeluh, yang berperan aktif itu bukan nalar kita, bukan logika kita, tapi nafsu kita. Sedangkan saya sudah menyampaikan di
pertemuan saya nggak tahu itu kapan, bahwa ketika perasaan itu mendominasi, ketika emosi mendominasi, logika akan mati. Perasaan atau emosi mendominasi, logika akan mati. Sedangkan masalah itu akan mendapatkan solusi itu di sini, di logika. Itulah kenapa saya sudah berkali-kali menyampaikan, jangan pernah mengambil keputusan ketika kita sedang emosinya negatif, karena logika kita akan mati. Orang yang jatuh cinta tidak akan pernah lihat bahwa orang yang dicintai itu mukanya biasa aja, tapi orang lain itu ngelihat, oh ini biasa aja, dia ngelihatnya ganteng banget, dia ngelihatnya cantik banget. Karena di mana emosi naik, logika turun. Di mana emosi mendominasi, logika akan mati. Sedangkan solusi ada di sini, di logika. Kita menaikkan emosi itu dengan keluhan. Semuanya tertutupi dengan sebuah keluhan dan lupa untuk menemukan sebuah solusi. Jadi kalau teman-teman sampai saat ini belum menemukan solusi atas permasalahan di dalam kehidupannya, cek deh, apakah emosi negatif itu mendominasi di dalam pikiran teman-teman. Banyak keluhan-keluhan di dalam setiap masalah yang teman-teman saat ini alami. Saya sudah menyampaikan tentang masalah ya kan di video-video kemarin. Masalah itu adalah hal yang lumrah, pasti akan ada masalah dalam kehidupan seseorang. Itu saya sudah sampaikan, pasti ada solusi di dalam masalah itu. Tapi sayang, tidak akan pernah terlihat kalau kita mengeluh ketika menghadapi masalah itu. Jadi untuk teman-teman yang belum menemukan sebuah solusi, coba cek, teman-teman sering mengeluh nggak? Kalau teman-teman sering mengeluh atau bahkan sampai detik ini mengeluh, hindari deh, hilangkan keluhan itu, nikmati aja, syukuri aja. Ketika kita sudah mensyukuri itu, insya Allah pikiran kita akan terbuka, logika kita akan terbuka, Allah akan memberikan petunjuk dari permasalahan yang kita alami saat ini. Nggak percaya? Lakuin aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.